Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Putra Nugraha, channel yang akan membahas seputar dunia transportasi, otomotif, dan hal-hal unik lainnya. Di video kali ini, kami akan membahas dinua transportasi, yaitu moda transportasi bus. Perbedaan bus Indonesia dengan Malaysia, selain kereta dan pesawat, bus masih menjadi primadona masyarakat sebagai alat transportasi jarak jauh. Selain kecepatan yang tak kalah dari kereta, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Namun tak hanya di Indonesia, di negara tetangga, Malaysia, bus juga masih banyak peminatnya. Meski begitu, ada beberapa perbedaan antara bus Indonesia dengan Malaysia. Apa saja perbedaan bus Indonesia versus Malaysia? Berikut ini ulasannya. Yang pertama, asisten pengemudi. Sopir di Indonesia biasanya memiliki asisten atau kondektur yang memiliki berbagai macam tugas, seperti mencari penumpang, menarik karcis atau uang, memasukkan tas ke bagasi, memberi tanda saat menyalip, hingga masih banyak lagi. Lain halnya dengan Malaysia yang semua tugas itu hanya dilakukan seorang diri oleh sopir bus tersebut. Mereka tak pernah memiliki asisten atau kondektur. Yang kedua, kecepatan. Soal kecepatan, bus di Indonesia memang tak ada tandingannya. Bus Indonesia bisa menempuh kecepatan rata-rata 80 km per jam meski dalam keadaan jalanan macet. Seringkali bus Indonesia terlihat menggunakan bahu jalan atau trotoar demi tetap bisa meluncur dengan cepat. Maka dari itu, bus Indonesia pernah viral di luar negeri lantaran kecepatannya. Berbeda dengan Malaysia yang hanya menempuh kecepatan rata-rata 60 km per jam bagaimanapun kondisi jalannya. Meski di tol maupun jalanan yang sepi, bus Malaysia akan tetap tertib dengan kecepatan yang rata-rata. Ketiga, soal kenyamanan. Soal kenyamanan, Malaysia memang sedikit lebih unggul dari Indonesia. Rata-rata bus di Malaysia menggunakan jumlah kursi antara 21 sampai 22 sehingga jarak antar kursi cukup luas. Bahkan, di setiap tempat duduk disediakan sandaran kaki yang menambah kenyamanan penumpang selama di perjalanan. Sementara di Indonesia, rata-rata bus antar kota antar provinsi, AKAP, menggunakan jumlah kursi 32 sampai 33 dengan ukuran bus yang sama seperti di Malaysia. Sehingga jarak antar kursi sedikit lebih sempit dan tak ada sandaran kaki. Penumpang di Indonesia harus membayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkan bus yang lebih nyaman. Keempat, melayani antar negara. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah melayani rute antar negara. Indonesia hanya memiliki satu bus yang melayani rute antar negara yakni Damri. Diketahui, bus Damri melayani rute dari Pontianak ke Sarawak, Malaysia, berlanjut ke Bandar Seri Begawan Damri, Brunei Darussalam. Berbeda dengan Malaysia yang terkenal dengan banyak rute antara negara dari Malaysia ke Indonesia ataupun sebaliknya, ada juga bus yang melayani sampai ke Merlion Park, Singapura. Perbedaan yang terakhir adalah jarak tempuh. Yang paling menarik dari seluruh perbedaan bus Indonesia vs Malaysia adalah jarak tempuh yang sangat berbeda. Jarak tempuh di Indonesia tentu ada yang cukup lama, seperti perjalanan 3 hari, 5 hari, bahkan sebulan. Ya, hal itu bisa terjadi lantaran Indonesia memiliki luas wilayah 1.900.000 km persegi. Bahkan, Indonesia masuk sebagai dalam 10 besar bus dengan jarak tempuh terpanjang. Sedangkan di Malaysia hanya memiliki luas wilayah 330.000 km persegi, sehingga tak perlu melewati jarak tempuh ribuan kilometer persegi. Paling jauh, di Malaysia hanya menempuh jarak sekitar 360 km persegi. Sekian teman-teman semua, sepintas video tentang pengetahuan di dunia transportasi khususnya moda transportasi bus. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe ya, agar ke depan kami selalu bisa menyajikan video yang lebih bermanfaat dan menarik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.